Oke, baik, dikarenakan sudah masuk waktunya, saya buka dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya untuk mengadakan webinar rutinan tiap minggu mungkin ya untuk Ramadan saat ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Shopee Mastery yang diadakan oleh platform Kursus Digital sebagai platform penyedia kelas-kelas online yang menyediakan jaminan terlengkap maupun harga termurah. Nah, pada hari ini kita sudah mengundang Kak Rian Sentono. Selamat datang Kak, sudah join ya? Sudah join ya. Sebagai digital marketing spesialis yang akan membawakan materi pada hari ini, yakni kita akan belajar mengenai Shopee Marketing Mastery. Kita akan mengenal trik-trik penjualan sukses di Shopee. Nah, buat teman-teman yang ingin mengajak teman-temannya untuk bergabung, bisa langsung aja share link Zoom-nya ya di yang saya share di grup kursus digital webinar ke grup-grup masing-masing. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, kita akan buka terlebih dahulu dengan mengucap basmalah dan juga berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita sambut dulu ke Karian atau Coach Rian. Selamat sore Kak. Halo, selamat sore Mas Arsha. Salam sore semuanya buat rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Barangkali sebelum kita mulai Kak, bisa perkenalan dulu Kak dengan Kak siapa, asal mana mungkin Kak, dan juga profesi sekarang ngapain aja nih Kak. Oke. Untuk saat ini perkenalkan semuanya, saya Rian Sentono, biasa dipanggil Rian. Asalnya dari kota Bogor, lebih tepatnya di daerah Yasmin. Nah, untuk kegiatan saat ini saya ada 2 bisnis, satu untuk digital agency, satu lagi untuk digital innovation. Nah, dan saya juga untuk terbuka untuk private digital marketing ataupun di marketplace, karena dua hal itu berbeda ya. Nah, saya juga menjalani untuk profesi untuk membantu UMKM juga, beberapa UMKM yang saya turut bantu di Kota Bogor dan juga di Kota Depok. Itu, Mas Arsha. Jadi kalau salam kenal semuanya, rekan-rekan semua. Semoga ilmu yang nanti saya bawakan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Amin. Oke, buat informasi aja teman-teman, acara ini akan direkam dan nanti akan di-share juga recordingnya, lalu juga untuk absensi, sertifikat maupun lain sebagainya akan di-share di grup ya. Jadi nggak akan di-share di kolom chat. Silahkan teman-teman bisa cek aja grup nanti setelah acara selesai. Oke, barangkali supaya mempersingkat waktu, bisa persiapan Kak Rian untuk share-nya. Oke. Baik, sudah siap semuanya, Mas. Saya coba untuk share ya. Izin share ya buat rekan-rekan semua dan Mas Arsha. Sudah terlihat rekan-rekan semua? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung dilakukan sesuai dengan instruksi dari Mas Arsha di awal ya, untuk raise ya. Oke, dan nanti ketika ada suara yang memang tidak terdengar, bisa langsung di kolom chat aja ya, biar saya mengetahuinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Shopee Mastery ya. Oke, sebelumnya rekan-rekan boleh dong kenalan dulu kita ya. Karena kan tadi baru saya kenalan ya, tapi rekan-rekan boleh juga di kolom chat rekan-rekan dari mana asalnya dan punya usaha apa ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kendalanya untuk berjualan di Shopee. Jadi saya Rian Sentono, untuk spesialisnya adalah digital marketing dan saya pengalaman di marketplace itu kurang lebih 5 tahun ya. Dan saat ini saya mempunyai beberapa bisnis dan tim. Salah satu adalah Alodigi dan Artisen. Nah, kalau untuk Alodigi ini itu untuk bidangnya digital agency Indonesia. Lalu untuk Artisen ini digital invitation terlengkap ya. Ini ada di Shopee. Selanjutnya buat rekan-rekan semua ini kabar baik banget ya buat rekan-rekan semua. Karena kenapa? Selain rekan-rekan belajar di sini,
dan rekan-rekan bisa mengambil manfaatnya, rekan-rekan juga bisa mendapatkan tools untuk penunjang penjualan Shopee. Tapi saya kasih batas hanya 10 orang beruntung aja. Nah, ini adalah gambaran untuk dashboard-nya ya. Dan di sini rekan-rekan bisa lakukan 3 hal ini ya. Pertama adalah follow akun Instagram saya sendiri, ada Rian Sutono dan juga kursus.digital ya. Nanti rekan-rekan bisa beri komentar terbaik mengenai pelatihan Shopee Mastery yang sudah kita posting di masing-masing Instagram ya. Nanti di situ ada ya postingan feed-nya. Nah, itu rekan-rekan bisa komentar aja, berikan komentar terbaiknya mengenai pelatihan Shopee Mastery ya di Instagram saya dan juga Instagram kursus digital. Nah, lalu ketiga, tahapnya adalah share di story rekan-rekan semua dan screenshot acara ini berlangsung. Jadi ketika acara ini berlangsung, rekan-rekan boleh langsung screenshot aja. Nanti di akhir, rekan-rekan bisa tag untuk Instagram saya dan juga Instagram kursus digital. Oke, jadi ini saya kasih waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya. Nanti setelah 1 jam itu sudah tidak berlaku lagi. Dan untuk pemenangnya nanti akan diumumkan ya by story. Oke, kita masuk ke mindset terlebih dahulu atau quotes ya. Jadi kalau saya memberikan presentasi, saya pasti akan memberikan quotes ya. Jadi perhatikan kalimat ini baik-baik rekan-rekan semua. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ya, karena kalau misalkan rekan-rekan berhenti belajar, rekan-rekan akan ketinggalan dengan junior-junior rekan-rekan yang ada di bawah atau di bawah umur. Ya, bakalan akan terbalap semua ya. Bahkan walaupun udah tua umur 35 atau 40, rekan-rekan harus tetap belajar. Ya, karena hidup itu tak pernah berhenti mengajarkan. Ya, kalau misalkan ini sepakat, ketik chat sepakat ya rekan-rekan semua biar seru nih rekan-rekan. Oke, sebelum masuk ke intinya, saya akan menjelaskan beberapa data agar rekan-rekan mempunyai bayangan ya. Nah, jadi untuk potensi berjualan di online ini cukup dahsyat sekali rekan-rekan ya. Bayangkan ya, populasi di Indonesia itu ada 277 juta orang ya di Indonesia. Dan pengguna internet di Indonesia itu kurang lebih ada 204 juta ya. Ini di Indonesia ya. Nah, bayangkan tuh kalau misalkan rekan-rekan jualan di online tuh, apalagi di marketplace ya. Karena marketplace itu adalah salah satu platform yang memang sudah terpercaya ya, mulai dari pengiriman, produknya, dan lain-lain. Lalu saya akan berikan data ya, orang paling banyak mengeluarkan duit atau belanja itu di kategori apa. Jadi nanti rekan-rekan bisa membayangkan kalau misalkan yang baru jualan itu bisa membayangkan, oh berarti saya harus mempunyai bisnis atau produk di bidang ini ya. Jadi di sini tahunnya 2019 ya, karena memang saya dapatnya di tahun 2019, kemungkinan tahun 2002 ini akan berbeda kembali. Ya, jadi yang paling banyak itu ada di travel ya untuk di e-commerce-nya. Lalu ada menyusul di fashion, ada di elektronik ya. Tetapi kita tidak bisa melihat dari orang banyak membeli saja ya, tapi bisa dilihat dari growth-nya ya, pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya dari fashion, elektronik, food atau kesehatan, furniture, ada mainan anak kecil, ada hobi ya, ataupun video games, jadi yang paling banyak itu adalah di bidang kesehatan. Selanjutnya ada di mainan, lalu ada di elektronik. Jadi nanti ini rekan-rekan bisa untuk menjadi salah satu tolak ukur ya produk apa nih. Tapi selain ini ada lagi tahap-tahapannya untuk riset produk. Selanjutnya rekan-rekan selama ini kan kurang lebih hanya tahu kan Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya. Ya, tapi rekan-rekan nggak tahu marketplace itu apa. Ya, jadi marketplace itu adalah platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik. Jadi ini adalah flow-nya ya. Ini adalah toko rekan-rekan, orang belanja di toko rekan-rekan ya. Lalu dia mengeluarkan duit ya akan kembali ke rekan-rekan semua. Ya, jadi tanpa bertemu dengan fisik. Kecuali drivernya ya yang bertemu dengan fisik ya kan ada tuh ya Grab Sunday atau Gojek ya itu baru bisa. Tapi bukan rekan-rekan, tapi untuk Gojeknya, kurirnya. Oke, di sini kenapa sih harus berjualan di Shopee ya? Karena bebas komisi, fitur yang user friendly, dan adanya garansi Shopee, tersedia fasilitas seller center, banyak promo menarik termasuk gratis ongkir. Nah, kalau rekan-rekan tahu ya, karena ada 3 ya, urutan pertama di Indonesia tahun 2021 itu ada pertama Tokopedia, kedua ada Shopee, ketiga itu ada Lazada. Ya, kenapa saya memilih Shopee? Ya, di sini kita bisa lihat kalau rekan-rekan tahu Semrush,
SummerStreet itu adalah platform sebuah kata kunci jika menggunakan SEO ya. Jadi di sini Shopee itu adalah paling banyak ya, total visitors sekitar 46 juta. Ya, ini di tahun 2022. Jadi bayangkan rekan-rekan, ada 46 juta orang, jika salah satu atau 20% atau 30% itu adalah di bidang rekan-rekan yang dicari oleh audience atau customer, bayangkan keuntungannya. Ya, sudah nggak bisa dipungkiri lagi ya. Apalagi di marketplace ini udah terjamin ya, ada untuk keamanannya ya, ketika garansi barangnya, terus ekspedisinya lengkap semuanya, ada promo banyak. Nah, itulah ya kenapa kita harus move juga ke marketplace. Oke, jadi di sini saya ingin mindset terlebih dahulu ya untuk berjualan di Shopee. Ada 4 mindsetnya. Pertama ada ide, ada desain, ada produksi, dan marketing. Ya. Fokus ide ini gimana sih Kak? Oke, fokus idenya adalah ketika rekan-rekan sudah mempunyai produk, gimana caranya agar produk ini bisa berkembang atau istilahnya adalah develop. Ya, nggak mungkin kan rekan-rekan hanya satu produk, terus rekan-rekan hanya diamkan aja, kan itu nggak mungkin. Nah, rekan-rekan juga harus membuat ide. Nah, setelah misal contohkanlah hiasan dinding ya. Hiasan dinding kan ini berhubungan dengan desain ya. Hiasan dinding itu bisa untuk satu kotak, katakanlah ya. Tapi gimana cara agar bisa lebih profit lagi? Dibuatlah misalkan gambar Ka'bah ya. Berarti ada 3 hiasan dinding. Nah, itu bisa dipaketkan. Dan selain untuk fokus ide, rekan-rekan juga harus fokus kepada desain. Kenapa? Desain ini sangat penting dalam dunia online, bahkan di marketplace. Kalau misalkan di retail, di offline, itu adalah people talk. Orang yang berbicara tentang produk, ataupun sistem, ataupun benefitnya. Tapi kalau misalkan di marketplace ataupun online, itu adalah content talk ya, ataupun product talk. Jadi harus dimaksimalkan untuk desainnya ya. Apalagi desain ini hanya sembarangan aja. Sekedar foto cekrek langsung di-upload. Nah, itu tidak disarankan ya. Tapi saya menyarankan untuk lebih prepare lagi untuk tokonya nantinya. Lalu ketiga ada produksi. Ketika ide udah ada, produk apa, desainnya udah siap. Nah, gimana nih produksinya? Ini yang harus dipikirkan. Karena kita takutnya ya, kita asal jual aja, tapi kita, oh nanti ada pesanan gimana ya? Cara alurnya gimana ya? Flow-nya gimana ya? Nah, itu harus disusun. Apalagi kalau memang produknya itu adalah furnitur ya, misalkan hiasan dinding awalnya ya, itu kan ada yang namanya untuk nge-stiker, ada yang potong kayu dan lain-lain. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, setelah itu, ketika produksinya udah dimatangkan, flow-nya dan lain-lainnya, rekan-rekan fokus kepada marketing. Nah, kalau misalkan ide udah bagus, desain udah bagus, produksi udah siap, nah tinggal memasarkannya. Ya, untuk fokus marketingnya seperti apa? Nah, rekan-rekan nanti bisa untuk mempelajari ya bagaimana sih cara agar orang itu mendengar dan melihat produk kita ya. Jadi bisa menggunakan teknik omnichannel. Nah, nanti akan saya jelaskan ya beberapa hal. Next, cara berjualan di Shopee. Jadi ada 4 ya. Nah, ini penting banget ya rekan-rekan karena banyak yang asal-asalan ya. Yang pertama adalah tips membuat nama toko. Jadi membuat nama toko itu harus top of mind, mudah diingat, mudah diucapkan. Kalau misalkan namanya Ajis Balala, nah itu kan nggak enak tuh, apalagi pakai nama orang, itu kayaknya kurang banget ya. Jadi di sini saya akan kasih tips, contohnya ya. Misalkan jualannya obat herbal, bisa menggunakan nama Zanzi Sehat. Nah, berarti kita menjanjikan untuk sehat. Zanzi, itu kan cukup unik dan kreatif dibandingkan dengan yang lain-lainnya ya. Tapi rekan-rekan bisa pikirkan nama kira-kira apa yang enak ya. Janji sehat. Oke, berarti maksudnya adalah oh berarti toko ini mempunyai terus ya terpercaya dan mempunyai jaminan bahwa toko ini akan memberikan solusi buat saya. Nah, itu katakanlah ya mindset ya. Itu baru dari segi nama. Ya, belum nanti dari produk, dari manfaatnya dan lain-lain. Nah, makanya nih ya, untuk nama toko ini nggak boleh asal-asalan ya, karena di Shopee itu hanya mendapat kesempatan 1 kali aja untuk merubah username. Ya, jadi jangan sembarangan. Oke, yang kedua ada cek produk terlaris ya. Kalau nanti di Shopee itu ada namanya produk terlaris. Ataupun rekan-rekan boleh ya mencari di Lazada, di Bukalapak ataupun di Tokopedia, itu searching aja ya produk yang memang terlaris. Nah, kalau misalkan memang belum ada di Shopee, pindahkan aja ya. Kalau misalkan udah ada yang dia dijual di Tokopedia, rekan-rekan jual aja di Shopee. Nah, karena apa?
itu udah pasti untuk trafficnya bagus, produknya winning. Ketiga, untuk demand-nya itu pasti banyak ya, untuk permintaannya ya. Jadi untuk menganalisa produk itu nggak mesti harus di Shopee ya, bisa untuk di platform lain ataupun bisa juga di Google Trend ya. Google Trend itu adalah salah satu platform dari Google gimana cara kita itu bisa tahu orang-orang itu untuk mencari suatu produk, suatu tempat ataupun suatu pun yang lainnya ya atau minat-minat lainnya. Nah, itu bisa dicoba ya rekan-rekan semua. Lalu yang ketiga adalah algoritma Shopee ya. Algoritma Shopee ini saya hanya beberapa saja ya, sebenarnya ada beberapa hal lagi ya. Sama kayak Instagram. Instagram itu kan kalau algoritma yang paling menonjol kata Instagram itu adalah share. Ya, jadi semakin banyak share, semakin banyak orang yang melihat. Tapi kalau di Shopee semakin banyak produk yang di-upload, nah, itu semakin banyak peluangnya dan mengikuti event-event Shopee ya. Jadi kalau misalkan jualan di Shopee itu nggak hanya kayak promo kita aja dibuat flash sale, diskon harga coret, terus voucher toko saya. Nah, itu sebenarnya kurang ya. Hanya satu aja mungkin harga coret yang paling berimpact atau berdampak. Nah, tapi bisa mengikuti event-event dari Shopee juga, itu penting banget karena naikin traffic ya. Tapi sebelum traffic, nanti saya kasih untuk tips and triknya ya. Jadi jangan misalkan trafficnya bagus, ya, tapi nanti pas orang lihat, ya begini. Nah, jadi kan untuk minat membelinya kan berkurang. Karena untuk keputusan pembeli, kita harus cepat mungkin, nggak bisa untuk lambat. Ya, termasuk nanti yang saya akan berikan di bawah. Lalu bisa juga ya, trial 1-2 minggu ya, mulai dari harga, konten, iklan, dan ulasan. Nah, kalau belum ada ulasan, simpelnya adalah fake order aja rekan-rekan semua. Itu nggak masalah ya dan tidak diambil pusing. Karena memang kalau di marketplace itu, terutama di Shopee, itu yang menjadi nilai utama adalah rating dan ulasan. Oke. Selanjutnya ya, hal yang harus dihindari oleh rekan-rekan. Kalau memilih produk ya kayak di platform lain ataupun di Shopee, rekan-rekan bisa memilih produk baru yang belum ada reviewnya. Itu menjadi big opportunity atau peluang sangat besar sekali. Nah, tinggal rekan-rekan kreatifkan aja itu kontennya, itu akan menjadi nilai selling ataupun ada value-nya. Lalu yang kedua ada produk yang memiliki rating di bawah 4. Ya, ini harus dihindari rekan-rekan. Ya, kalau misalkan produknya di bawah 4 ya otomatis itu nggak berkualitas produknya. Dan mungkin ya untuk dari segi spesifikasinya kurang, benefitnya kurang, manfaatnya kurang. Jadi nggak perlu ya untuk menaruh di etalase rekan-rekan untuk produk yang memiliki rating di bawah 4. Ketiga adalah produk dengan nilai konversi rendah. Kenapa? Rekan-rekan gini ya, kalau misalkan jualan emang rekan-rekan mau, misalkan ya untuk marginnya atau profitnya itu hanya sekitar 5% atau 6%, kan nggak mungkin ya. Nah, kita jualan otomatis ya, kita manusiawi, kita ingin untung banyak. Tapi gimana cara untung banyak? Nah, kita juga harus mengeluarkan budget cukup banyak. Nah, kalau secara organik itu ada juga, tapi perlu kesabaran untuk organik rekan-rekan semua. Jadi ini adalah 3 hal yang rekan-rekan harus hindari ya. Ada produk baru yang belum ada reviewnya, ada produk yang memiliki rating di bawah 4, dan juga ada produk dengan nilai konversi rendah atau nilai jualnya cukup rendah ya, apalagi ada perang harga atau perang atau banting harga. Itu dihindari rekan-rekan. Terutama ada skincare dan lain-lain itu ya. Oke, jadi di sini saya akan berikan 3 strategi awal buat rekan-rekan ya untuk memulai berjualan. Nah, saya pastikan ini 98% pasti berimpact. Sebenarnya ini ada 6 strategi ya, karena memang waktunya ini cukup terbatas, jadi saya akan berikan 3 strategi untuk di awal saja. Oke, yang pertama adalah customer journey. Ya, customer journey itu adalah perjalanan customer untuk membeli sesuatu. Tapi di sini saya tambahkan with value, dengan value. Nah, rekan-rekan gimana caranya nih? Kalau misalkan customer tidak tahu, jadi tahu. Ya, yang udah tahu jadi mau, yang mau jadi mampu. Ya, ketika dia mampu, jadinya dia pakai atau dia gunakan. Ketika dia pakai, jadi fans dong. Nah, ketika dia fans, jadi affiliate. Karena gini rekan-rekan, kalau misalkan bisnis itu kita nggak hanya sekedar jualan, tapi kita membuat mesin uang. Ya, gimana caranya agar itu terus berjalan tanpa kita perlu capek-capek untuk jualan. Nah, di sini ada yang pertama adalah penawaran menarik dan bisa dipercaya. Ya, berarti artinya adalah ada sesuatu yang memang
cukup bikin orang itu tahu, ya mulai dari mungkin copywriting ya, headline-nya, mulai dari gambarnya, ditambah dengan penawarannya menarik ya. Misalkan ada bundling, terus misalkan ada diskon 25 atau subsidi diskon, nah itu perlu diperhitungkan. Tapi kalau misalkan marginnya dikit, mending dirubah untuk produknya. Tapi kita cari produk yang memang marginnya cukup tinggi ya. Lalu untuk produknya itu bisa dipercaya ya. Jangan produk asal-asalan kayak misalkan jual produk yang memang rentan resikonya ya. Misalkan LCD ya, misalkan pecah ataupun yang lainnya. Coba rekan-rekan bisa riset produk apa nih yang kira-kira memang mengurangi resiko seperti itu. Itu pasti nanti rekan-rekan akan mendapatkannya. Lalu yang kedua adalah transaksi dipermudah. Nah, di sini adalah pentingnya CS ya. Karena apa? Rekan-rekan bisa buat untuk KPI CS rekan-rekan. Kalau misalkan belum ada tim, rekan-rekan bisa untuk membuat KPI untuk diri sendiri ya. Nah, cara untuk flow untuk pembeliannya itu rekan-rekan harus buat dulu ya. Untuk caranya mulai dari greeting, mulai dari broadcast chat, mulai dari handle pertanyaan, mulai dari teknik closing-nya itu harus diperhatikan. Lalu untuk membantunya gimana? Harus cepat. Karena kalau di marketplace orang jangankan orang kita diri sendiri, kalau balasnya lama pasti bete dong. Jadi rekan-rekan kemungkinan ketika lama bete balas pecan, rekan-rekan pasti cari toko lain. Nah, pentingnya di sini algoritma Shopee, ini persentase chat juga diperhatikan oleh Shopee, maka bisa dibayangkan di layar utama Shopee itu ada namanya persentase chat ya. Nah, kalau saya buat KPI itu minimal 95%. Ya, di bawah itu udah pasti kena teguran. Seperti itu. Lalu service excellence-nya. Nah, jadi ketika orang udah order di kita, kan ada database ya rekan-rekan. Nah, itu rekan-rekan bisa download, itu bisa ya di-download, lalu rekan-rekan bisa greeting. Ya, tanyakan untuk produknya apakah sudah sampai atau belum, lalu berikan status terbaik, kira-kira ada kendala untuk penggunaannya, ataupun yang lainnya. Nah, misalkan rekan-rekan bisa infokan ke customer, bisa tolong save nomornya ya, karena ketika nanti ada promo, nanti rekan-rekan bisa tahu ya statusnya. Ini salah satu teknik WhatsApp marketing juga. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Servisnya diperhatikan. Karena apa? Kalau orang udah nyaman dengan servis kita, cepat tanggap ya, pas respon, otomatis ya dia nggak pilih yang lain. Ini aja cepet lah, mulai dari tracking ordernya, ya pengemasannya, pengirimannya. Nah itu perlu diperhatikan. Lalu bisa menghasilkan repeat order dari ketiga hal di atas. Ya, kalau misalkan repeat order enak dong, apalagi 2 kali. Yang paling enak adalah customer loyalty. Ya, customer loyalty itu adalah dia mempromosikan produk kita ke orang lain. Itu lebih enak. Makanya kalau di marketplace itu nggak hanya menggunakan marketplace, tapi kita bisa untuk mengelola untuk database-nya. Ya, jadi tidak hanya sekedar, oh ada pesanan udah selesai. Ada pesan udah selesai, tapi tidak dimanfaatkan untuk database-nya. Sedangkan saat ini database itu sangat penting ya dalam dunia digital. Lalu selanjutnya ada penawaran menarik ya, real time dan reseller win ya. Penawarannya apa yang bisa diberikan? Misalkan ya, buat rekan-rekan atau buat customer, rekan-rekan adakan program member. Beli 2 diskon 15. Dibandingkan di Shopee itu tidak bisa diskon 15%, katakanlah ya. Ditambah dengan tambahan gift. Nah, itu bisa penawaran menariknya. Kalau rekan-rekan memang punya website sendiri, pelan-pelan dialihkan yang tadi di marketplace, pindah ke website. Nah, itu bisa juga dan buat untuk member areanya. Ya, jadi secara real time itu enak banget. Nah, maka tadi saya sempat singgung, jangan hanya sekedar untuk menjual, tapi bagaimana caranya untuk membuat mesin uang. Nah, akhirnya adalah jadi affiliate. Kalau udah jadi affiliate, udah enak banget rekan-rekan. Hanya duduk, diam, pantau, track, evaluasi, ada pengembangan lagi, buat lagi, seperti itu. Nah, sampai sini customer journey rekan-rekan paham? Boleh ditulis kolom komentar ya jika memang paham, ketik paham. Jadi kita ada komunikasi dua arah ya. Jangan sampai saya menjelaskan panjang kali lebar, rekan-rekan tidak paham. Dan jika memang saya kecepatan, rekan-rekan bisa langsung komen aja ya. Oke. Oke, Abu Sema paham, Kak Hendy paham. Oke, saya selingi lagi ya, jangan lupa untuk ikutan ya, 10 orang beruntung aja mendapatkan tools ya.
Dan saya juga ingin dong, rekan-rekan asal dari mana dan punya usaha apa, sudah menjalankan Shopee atau belum, boleh di kolom komentar. Oke? Jadi saya bisa tahu rekan-rekan punya usaha apa di bidang apa, ya, dan sudah berapa lama berjalannya. Oke, saya next ya. Jadi customer journey with value ini rekan-rekan udah paham. Nanti materi bisa diakses ya. Nah, yang tadi saya bilang ya, ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, content is king. Konten adalah raja. Ya, bisa disadari oleh rekan-rekan semua ya, bahwa konten itu merupakan faktor utama yang berpengaruh pada kesuksesan proses branding dan selling. Ya, kalau misalkan gini rekan-rekan hanya foto aja cetek tanpa ada desain-desain yang menarik, isi headline yang nggak menarik, orang-orang enak nggak lihatnya? Otomatis udah pasti scroll aja ke atas. Terus searching misalkan sepatu bola, terus fotonya cuma gitu aja, nggak ada yang menarik, ya udah akhirnya akan bilang seperti itu aja. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk strategi display produk. Oke, saya akan tampilkan ya. Di sini kelihatan rekan-rekan untuk table Excel-nya. Oke, jualan makan kering sudah 2 tahun, mantap. Ini enak banget nih kalau usaha jual makanan kering sudah 2 tahun ya. Baru mulai kelas dakwah. Oke, mantap. Untuk Excel-nya udah terlihat belum rekan-rekan? Sudah muncul, Kak. Oke, kalau misalkan sudah, saya akan lanjutkan ya. Sudah ya, oke. Jadi di sini mungkin saya akan tambah ya biar rekan-rekan kelihatan semua ya. Oke. Nah, jadi saya membuat activity plan ya. Kalau misalkan rekan-rekan ada evaluasi, boleh ditulis aja untuk saat ini ya. Nanti di sini bisa saya berikan ya untuk template-nya ya. Jadi evaluasinya adalah kalau di toko saya, ini saya adalah herbal ya. Contohnya herbal ya. Kita ambil produknya adalah herbal ya. Evaluasi saya adalah tidak ada video display produk. Lalu plan yang akan saya buat apa? Yaitu saya membuat display produk. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak ada knowledge, keamanan, dan produk terpercaya. Ini kita bidangnya herbal ya, atau produknya herbal ya. Nah, di sini kenapa nggak ada knowledge, keamanan, dan produk terpercaya? Karena kesehatan itu penting ya dalam masyarakat. Apalagi kalau knowledge-nya dibilang misalkan tanpa BPOM ya, bahan-bahannya nggak tahu ya. Bisa-bisa orang-orang ragu untuk membeli karena apa? Ada beberapa hal yang akan menjadi tolak ukur ya, entah dia menggunakan itu dia sehat, dia menggunakan itu sama aja, entah dia menggunakan itu malah tambah sakit. Nah, itu kan bahaya nih. Maka dari itu kita harus tampilkan produk knowledge mengenai keamanan komposisinya. Dan produknya memang terpercaya karena BPOM. Di sini plan saya adalah tampilan display konten slide 1. Nanti saya akan jelaskan ya di samping kanan. Pertama ada produknya, gambarnya, lalu ada holding company-nya, ada 100% alami tanpa bahan kimia olahan. Nanti saya kasih unjuk ya untuk Shopee-nya. Lalu ada izin edar terdaftar BPOM, ekstraksi terbaik ya, dari apa nih? Ya, produknya ini diolah melalui apa ya, ekstraksi terbaik. Lalu untuk produknya ini halal nggak kira-kira? Halal. Oke, berarti taruh di situ untuk lebih trust lagi. Lalu expirednya gimana? Oh, ternyata produk ini ketika pesan hari ini itu expirednya per hari ini selama 2 tahun. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tidak ada benefit yang didapat untuk customer. Nah, banyak nih orang hanya plot satu foto aja display. Nanti saya akan kasih unjuk ya. Ya. Jadi tampilan display ini penting ya dalam konten slide kedua ya. Misalkan keuntungannya apa nih, benefitnya ketika order produk kita. Oh, gratis bubble wrap dan dispacking. Karena selama ini ada beberapa produk yang memang nggak gratis, bubble wrap dan juga packing ya. Kayak misalkan LCD ya ataupun elektronik ya itu kan banyak juga ya. Lalu ada gratis konsultasi 24 jam. Kenapa saya taruh gratis konsultasi 24 jam? Karena ini mengenai kesehatan. Orang sewaktu-waktu itu penting banget untuk mengontrol pola makan, untuk cara minumnya, konsultasi mengenai keadaannya. Nah, itu perlu. Makanya saya taruh gratis konsultasi 24 jam di gambarnya. Lalu ready stock ribuan botol, ya, produk jaminan 100% original. Ya, karena banyak yang KW ya kalau produk-produk herbal gitu ya. Lalu order hari ini dikirim hari ini. Nah, ini penting. Lalu keempatnya ada halal cangkang, bahan baku produk, dan testimoni. Nah, di sini saya ingin tampilkan untuk slide-nya ya, rekan-rekan. Pertama, di sini ada video produk ya. Video produk itu, rekan-rekan,
bisa untuk karena ini saya kesehatan ya, jadi saya taruh masalahnya, lalu saya kasih solusinya dengan obatnya, ya. Jadi kalau misalkan obat, jadi rekan-rekan harus pikirkan nih untuk video produknya apa nih ya. Jadi nggak asal kayak lihatin produknya ini tes udah. Nah itu standar aja ya. Tapi rekan-rekan harus kreatif ya. Rekan-rekan buat masalah, lalu rekan-rekan munculkan solusinya. Cukup itu dalam waktu 1 menit. Simple aja, nggak perlu rame-rame. Lalu di bagian kedua itu ada display 1 ya, yang tadi di sini ya, display 1 ini ya. Ini display 1 ya. Lalu ada display 2, ini isinya. Nanti saya kasih unjuk ya untuk contohnya. Lalu ada display 3 ya, itu manfaat dan kegunaan produk. Nah, yang keempat ada testimoni, yang kelima ada BPOM, hal cangkang, kelima ada bahan baku produk. Oke, mungkin saya akan kasih unjuk ya untuk produknya ya. Mohon ditunggu rekan-rekan semua. Ini salah satu klien saya. Oke. Ya. Nah, ini nih, ini ya persentase nih sangat buruk sekali ya, 62%. Ya. Kalau untuk penilaian itu rekan-rekan boleh ya, minimal itu 4,9 ya, jangan di bawah itu ya, karena akan mempengaruhi. Oke, di sini kita ambil contoh 1 ya, produk ya. Nah, di sini kan ada nih yang tadi saya bilang ya, dried extract, produk terbaru ya. Nah, di sini ada 100% terstandar ya. Ini ya, ini adalah yang tadi saya sampaikan di sini ya. Ini adalah urutannya ya. Oke, lalu yang kedua adalah manfaatnya. Oke, di sini ada manfaatnya. Lalu yang ketiga, manfaat serta apa benefit yang didapat ya, packing dose, produk herbal ya, ready stock, konsultasi 24 jam, order hari ini. Nah, ini dibuat semenarik mungkin ya. Lalu di sini ada untuk halal cangkangnya ya, kita resmi ya. Lalu ada juga untuk komposisinya. Ini jelas komposisinya ya. Jadi orang mungkin yang bergerak di farmasi tahu ya mengenai komposisinya, atau bisa searching di Google aja komposisinya, bahwa itu aman. Selanjutnya ada testimoni. Nah, ini testimoni perlu rekan-rekan. Testimoni itu bisa diambil dari WhatsApp. Tapi saya sarankan kalau untuk testimoni kesehatan itu tidak boleh tidak jujur ya. Karena apa? Ada 2 hal yang akan rekan-rekan dapatkan. 1, brandnya akan rusak. Kedua, rekan-rekan akan rusak. Kenapa? Sudah tidak dipercaya oleh customer. Ya, tapi kalau ingin ngeklaim testimoni itu secara jujur ya. Saya tidak pernah mengajarkan untuk membuat testimoni itu secara bohongan ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, untuk membuat strategi display produknya. Oke. Nah, ini ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa susun ya, activity planning apa, lalu display produknya apa nih yang pertama nih, sesuai dengan needs-nya ya, atau produk rekan-rekan semua. Oke. Selanjutnya adalah kualitas konten produk. Nah, selain dari sisi konten, gambar, rekan-rekan juga harus mengutamakan kualitas konten produknya ya. Nah, kualitas produk yang wajib diketahui seller, nah pemula ya. Saya nggak tahu ya kalau rekan-rekan di sini sudah ada berjualan atau belum, tapi ini saya khususkan untuk pemula agar produknya muncul di pencarian teratas Shopee ya. Antara lain adalah judul produk harus menarik ya, yang menarik ya. Misalkan ya, kita bisa lihat di sini untuk judul-judulnya, misalkan contohnya adalah undangan digital. Oke, contohnya. Nah, di sini adalah SEO-nya, istilahnya adalah judul. Nah, siapa bilang di Shopee nggak ada kata kunci atau SEO? Ada ya. Kata kuncinya itu ada di judul dan juga deskripsi. Jadi dimanfaatkan untuk judul semaksimal mungkin ya. Contohnya ya, di sini undangan digital website pernikahan ya. Tema foto dan tanpa foto undangan digital web ya. Ini salah satu judul ya. Nanti di bawah saya akan bahas mengenai SEO dan SEM ya. Lalu selanjutnya ada deskripsi yang jelas dan mengandung kata kunci yang tepat ya. Kita ambil lagi aja di sini nggak apa-apa ya. Oke. Nah, jadi di sini ada undangan digital ya. Nah, pengerjaannya 2 hari, masa aktifnya ada 6 bulan ya, karena ini di website ya. Harga terjangkau dan kualitas top. Nah, fiturnya apa nih yang didapat? Nah, ini harus jelas. Nah, untuk bonusnya apa nih? Ya, terus note-nya apa? Terus di sini ada hashtag-nya ya. Non website ya. Ini mempengaruhi. Nah, ini ya.
Ini rekan-rekan boleh nih taruh nih, ini bisa juga menjadi SEO ya, kata kunci di deskripsi ya. Kalau udah taruh di sini, rekan-rekan bisa copy paste aja langsung taruh di sini ya. Ini penting juga ya di bagian awal ya, atau di head ya kalau di WhatsApp. Selanjutnya ada atribut dan kategori. Oke, ini adalah contoh aja. Ya, saya ambil contoh. Misalkan di sini ya. Nah, oke, di sini adalah untuk atribut ya. Atributnya ini harus sesuai dengan bidang kita ya. Kalau misalkan rekan-rekan belum jadi Shopee Mall ya nggak akan ada mereknya di sini ya. Tapi kalau udah jadi Shopee Mall ataupun ada legalitasnya itu pasti ada di sini. Nanti bisa daftarkan di Shopee dan untuk kategorinya nggak boleh asal-asalan karena berpengaruh ya. Berpengaruh terhadap traffic, berpengaruh terhadap event Shopee nanti ketika rekan-rekan membuat event flash sale ya. Itu adalah kategori dan juga atribut ya. Ini penting ya untuk atribut. Selanjutnya adalah kualitas gambar dan foto produk yang bagus ya. Makanya tadi saya sarankan di sini ya. Konten itu harus bagus, nggak boleh asal-asalan ya. Karena apa? Orang itu melihat itu dari gambar ya. Dan dia bisa mengimajinasikan dan membuat keputusan membeli itu dari sebuah gambar ya. Nah, rekan-rekan enak nggak kalau misalkan rekan-rekan kontennya bagus, tanpa customer itu chat, dia langsung order. Itu enak banget kan, dibandingkan customer itu chat dulu, "Hai, barangnya ini ya." Ah, itu kan capek kita. Nah, kita mengurangi untuk hal-hal yang seperti itu. Gimana caranya agar keputusan pembeli itu singkat. Nah, mulai dari konten ini, ya, yang tadi saya sempat perlihatkan ya untuk strateginya. Jadi, gimana cara agar keputusan pembeli bisa dijalankan untuk strategi yang tadi saya sebutkan. Lalu penggunaan hashtag ya itu penting ya buat rekan-rekan ya. Jangan sampai salah. Kayak tadi ya undangan digital di sini ya hashtagnya adalah undangan murah. Ya, karena orang apa mindsetnya? Oh, saya mau cari yang murah, murah dulu ya, cari yang murah dulu. Ya, baru murah, baru lihat produknya. Kalau memang sama antara yang lain lebih murah, pasti beda 1.000 aja 500 saja berpengaruh loh, rekan-rekan semua ya. Jadi jangan dianggap sepele. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai SEO dan SEM ya. Meningkatkan penjualan di Shopee dengan SEO dan SEM. Nah, rekan-rekan tahu SEO dan SEM atau SEM ya. Nah, SEO itu mengoptimalkan hasil pencarian organik dengan membuat toko tampil di urutan teratas pencarian Shopee. Ya, jadi misalkan saya ketik undangan ya, atau ya nih undangan digital ya. Gimana cara agar tampil di page one ya, ada di page one dan ada di baris pertama ya. Oke, nah ini adalah salah satu produk yang saya buat ya. Ini di bawah Artisan Indo yang tadi saya bilang ya. Nah, ini adalah saya secara organik ya, tanpa ads. Saya orangnya adalah tanpa ads ya kalau di Shopee karena buang-buang budget ya, hanya menghasilkan traffic aja, bukan ke selling ya. Nah, ini yang saya lakukan ya. Jadi ini juga ada saya juga ya, Artisan Indo. Nah, ini salah satu bukti bahwa memang kata kunci itu penting, deskripsi itu penting ya, dan juga hashtag itu penting ya. Oke ya, jadi gimana cara agar ada di page one ya. Dengan imajinasi orang kalau misalkan beli itu dia ngetiknya apa ya? Misalkan contoh undangan digital. Pasti dia pertama adalah undangan digital. Lalu dia klik mungkin ya undangan digital video ya. Mungkin juga undangan digital murah. Nah, ini nanti akan saya bahas. Lalu SEM adalah meningkatkan visibilitas toko di halaman pencarian ya dengan menentukan toko ya dengan memanfaatkan hasil pencarian. Nah, kalau di Shopee ini seperti ini nih rekan-rekan ya. Ya, ini adalah iklan ya. Ini adalah iklan. Bisa iklan, bisa organik tapi lebih banyak sih iklan ya untuk ada di sini ya. Namanya adalah iklan toko ya. Iklan itu ada 3, ada iklan produk, iklan serupa dan ada iklan toko. Nah, ini adalah iklan. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai SEO Shopee ya. Coba rekan-rekan pikirkan ya, apa yang pertama kali ya yang dilakukan pembeli saat mencari barang di Shopee? Ada yang tahu rekan-rekan? Kalau ada yang tahu boleh ya di kolom chat ya. Saya ingin bertukar pikiran rekan-rekan. Nah, coba pikirkan apa yang pertama kali dilakukan pembeli. Bayangkan rekan-rekan itu penjual ya. Bayangkan pembeli itu mencari barang itu di Shopee itu seperti apa ya? Apa yang dilakukan?
Nah, itu rekan-rekan pikirkan ya. Oke. Yang paling tepat adalah mereka yang pasti menggunakan kolom pencarian. Benar dong? Kalau rekan-rekan mencari produk pasti carinya apa? Nggak mungkin kan di halaman utama ya. Tapi rekan-rekan langsung ke kolom pencarian. Karena apa? Tujuan saya adalah mencari apa. Nah, misalkan ya ini saya kasih contoh adalah produk sepatu bayi. Jadi kira-kira kata kuncinya ini adalah yang akan mereka gunakan. Ini saya mengimajinasikan, memikirkan kira-kira apa ya. Atau untuk kata kunci bisa dilihat atau bisa memanfaatkan ya Uber Suggest ya, itu bisa juga. SEMrush juga bisa digunakan ya, atau Google Trends juga bisa digunakan, itu kata kunci ya. Kalau yang gratis ya Google Trends ya. Nah, itu sepatu bayi cowok ya, saya tulis kata kuncinya. Ya. Lalu kedua adalah sepatu bayi pre-walker. Yang ketiga adalah sepatu bayi laki-laki 0 sampai 12 bulan. Ya. Ini yang saya akan taruh ya. Setelah saya taruh, berarti saya akan menyusun nih untuk judul-judulnya. Berarti sepatu bayi cowok ya, sepatu bayi wallpaper untuk laki-laki 0 sampai 12 bulan ataupun bayi laki-laki 0 sampai 12 bulan. Jadi rekan-rekan untuk menulis kata kunci judul ya, rekan-rekan harus memahami perilaku pembeli dulu ya, behavior-nya ya istilahnya ya. Jadi nggak bisa rekan-rekan menulis kata kunci dengan asal-asalan aja. Oh, misalkan produknya adalah tadi Pak siapa nih ya? Kurang jelas Kak. Kolom kedua, pencarian kedua cek flash sale. Oke. Sip. Oke. Kalau jual makan ringan. Oke. Misalkan ya, makanan kering ya, makanan kering. Nah, makanan kering itu apa nih? Makanan kering apa? Karena banyak ya makanan kering itu ya kayak basreng, ya, cireng, atau goreng-goreng itu masih banyak ya dijual. Itu harus dispesifikkan lagi. Kalau misalkan produknya cireng, berarti cireng apa ya kira-kira yang paling sering di-searching oleh orang-orang, terus apa sih cireng itu yang paling dicari sama orang-orang, nah itu ditaruh untuk kata kuncinya. Ya, karena untuk termasuk kata kunci yang sering mereka gunakan itu adalah SEO ya. Jadi rekan-rekan nggak bisa nulis asal-asalan aja hanya cireng 24 buah udah gitu aja ya. Tapi nggak ada unsur untuk tambah-tambahannya. Karena kalau misalkan tulis sepatu bayi cowok laki-laki 0 sampai 12 bulan. Jadi kalau orang yang cari sepatu bayi laki-laki kita dapat. Terus orang yang cari sepatu bayi 0 sampai 12 bulan kita dapat lagi. Nah, itu yang bisa membuat toko atau produk rekan-rekan itu ada di page one. Jadi kita kuasain tuh semua kata-katanya dan kita taruh di judul ya. Misalkan sepatu bayi cowok laki-laki ya, sepatu bayi pre-welter 0 sampai 12 bulan. Berarti kan dapat semua nih, 12 bulannya dapat, pre-welternya dapat, sepatu bayinya dapat, cowoknya dapat atau laki-lakinya dapat. Nah, itu harus dipikirkan. Oke, selanjutnya parameter SEO agar produk muncul paling atas di pencarian Shopee. Ya, yang pertama itu adalah kesesuaian kata kunci keyword ya. Bayangkan aja, sistem Shopee menampilkan produk sepatu sneaker untuk kata kunci tas wanita murah. Pernah nggak ketemu rekan-rekan searching nih, tas wanita murah, yang keluar produk sepatu? Pernah nggak? Atau rekan-rekan cari ya, misalkan rekan-rekan cari baju wanita dress, yang keluar adalah baju koko. Pernah nggak kayak gitu? Kalau sepengalaman saya sih nggak pernah ya. Nah, maka dari itu kata kunci itu sangat berpengaruh ya terhadap pemunculan di kolom utama atau page one. Yang kedua adalah di sini saya akan memberikan contoh ya, yaitu masker wajah murah. Nah, ini masker wajah murah ini yang organik ya rekan-rekan ya. Nah, masker wajah murah. Yang didapat adalah masker dan juga murahnya ya. Jadi rekan-rekan kalau misalkan orang kira-kira cari untuk masker pasti yang pertama apa? Murah ya, yang tadi saya bilang ya. Yang tadi hashtag undangan digital pun murah ya. Jadi orang pasti nyari barang tuh ya pasti utama murah dulu, baru dia menjadi perbandingan dengan kompetitor. Oh ini murah, oh kelebihannya ini. Oh saya nih mendapat kelebihannya. Kenapa? Konten ini saya cukup jelas dan saya cukup terpercaya. Saya cukup percaya karena konten ini cukup detail ya. Nah, itu menjadi kelebihan. Makanya konten yang tadi saya sempat di awal singgung itu nggak boleh diremehkan. Karena itu akan menjadi perjalanan customer journey. Oke, ini adalah kata kunci secara organik, masker dan kata murah. Ya, oke. Tapi di bawahnya kan nggak ada tuh ya, masker murah nggak ada ya. Tapi dia menang di
sininya ya, tokonya. Lalu adalah rating dan jumlah penjualan ya. Jadi faktor kedua yang menentukan apakah produk layak ditampilkan di halaman teratas, yaitu adalah rating dan jumlah penjualan produk. Beda ya sama Tokopedia, sama Lazada. Kalau Lazada tuh rating tuh nggak jadi masalah ya, mau ratingnya 4,2, 4,3, yang penting banyak penjualan aja itu udah pasti laku banyak kalau Lazada ya. Dan kalau Tokopedia itu disarankan untuk produk elektronik ya, dia lebih ke arah high middle ya, jadi kelas menengah ya. Yang mau dapat cuan banyak sekali order itu ya di Tokopedia ya. Karena apa? Dia lebih ke arah elektronik ya, marginnya pun besar, profitnya juga cukup besar satu kali order seperti itu. Nah di sini ada penilaian rating, rekan-rekan harus buat apa namanya KPI-nya ya itu paling rendah itu 4,9 ya. Semakin besar kemungkinan produk tampil teratas di hasil pencarian. Bayangkan rekan-rekan. Di sini saya membuat KPI untuk diri sendiri ya. Sebenarnya ini usaha istri saya berikan. Ya. Bayangkan rekan-rekan. Di sini saya 5 ya. Di sini saya 5 ya. Karena apa? Saya nggak mau kalau misalkan di bawah 4,9. Gimana cara agar 5? Nah, saya pikirkan ini. Lalu performa catnya yang tadi saya bilang saya nggak mau di bawah 95%. Kalau 95% udah pasti saya akan beri teguran seperti itu ya. Jadi ini penting banget ya untuk penilaian rating ya. Rating itu ada dua rekan-rekan ya. Ada yang berpengaruh terhadap toko ya, ada yang berpengaruh terhadap penjualan ya. Nah, di sini untuk toko ini akan terlihat di sini. Ini secara akumulasi. Jadi sebanyak 1.000 orang ya yang menilai itu rata-rata 5 ya, berarti bagus. Tapi kalau produk ya dari 10 orang yang nilai 1,4 aja itu akan jadi 4. Itu bedanya ya. Jadi rating itu ada dua, ada produk, ada toko. Oke. Selanjutnya adalah total penjualan. Ya, total penjualan ini penting nih, 10.000. Kalau sekarang mah udah banyak ya untuk yang pakai berbayar ya. Tapi saya sarankan ya nggak perlu ya pakai seperti itu ya. Lebih baik organik ya. Jadi kita bisa tahu celahnya apa, untuk kendalanya apa, solusinya apa ya untuk barang terjual ini. Oke, jadi ini adalah rating dan jumlah penjualan. Oke, ini penting banget ya. Makanya kenapa tadi saya ada berada di Page One itu karena memang didukung oleh rating dan jumlah penjualan ya, selain dari kata kunci. Selanjutnya adalah status toko seller. Nah, ini penting banget nih rekan-rekan semua ya. Status toko bagi rekan-rekan yang memang baru bermula itu nggak perlu pesimis ya, karena tanpa status star, seller ataupun star plus tetap akan muncul secara organik di tampilan Page One. Tapi rekan-rekan harus punya yang namanya target ya. Nah, targetnya ini ada di sini. Oke, saya coba kasih tunjuk rekan-rekan semua. Oke. Oke, di sini. Sebenarnya saya udah start plus karena istri hamil kemarin jadi nggak handle. Oke. Nah, di sini rekan-rekan ada targetnya ya. Di sini ya. Kalau mau jadi start targetnya ini, ya gimana caranya agar selama 30 hari ada 9 pesanan. Ya, pesanan yang berbeda. Lalu gimana caranya selama 30 hari pesanan itu berhasil ya, transaksi berhasil. Transaksi berhasil itu ya nggak diretur, nggak dikembalikan, nggak di-cancel, ya sampai ke status selesai. Ya, lalu persentase chatnya itu nggak boleh di bawah 60%. Lalu presentasi tokonya, nah poin penalti dan lain-lain. Nah, ini harus rekan-rekan perhatikan kalau mau jadi start karena akan mengalami perubahan rekan-rekan, mulai dari traffic, customer-nya dan juga penjualan. Karena saya mengalami kemarin saya start plus karena turun, jadinya traffic-nya sedikit ya di bawah 100 dan orderannya pun di bawah 10 ya, yang biasanya lebih dari 20 sekarang di bawah 10. Nah, itu akibat penurunan dari jumlah starnya seperti itu. Jadi star ini penting. Walaupun rekan-rekan belum ada, rekan-rekan bisa manfaatkan untuk track ordernya dulu aja, rating dan ulasannya ya. Selanjutnya adalah di sini saya bisa gambarkan ya untuk star dan Shopee Mall ya. Kalau orang cari Shopee Mall itu udah pasti yang keluar hanya Shopee Mall aja ya.
Nah, ketika saya mencari jam tangan itu pasti yang tampilan utama itu pasti yang terlihat adalah yang Star Plus dulu ya. Nggak percaya rekan-rekan nih, bisa lihat ya. Yang keluar pasti Star Plus, Star semua ya. Oke, ini Star semua ya. Dan ini pun organik ya, nggak ada iklan. Oke, Start semua ya. Dan ini ada yang tidak start ya. Oke. Nah, ini rekan-rekan bisa ambil contoh dari yang rekan-rekan punya produk ya. Misalkan masker wajah, berarti masker wajahnya apa nih secara organik ya. Dan dia belum jadi star seller ataupun star plus. Nah, itu bisa dilihat. Oke. Nah, ini ya. Ini bisa ya. Nggak masalah ya, ATM nggak masalah. Amati, tiru, modifikasi. Asal jangan kayak gini jiplak aja. Jangan ya, nggak baik juga. Nah, udah tahu ini kata kuncinya bagus, lebih bagusin lagi ya. Misalkan ini roket atau hana, berarti rekan-rekan apa nih yang paling bagus ya? Misalkan wajah blueberry ditambah pink misalkan atau orange. Saya nggak tahu ya skincare itu apa ya. Itu bisa ditambahkan rekan-rekan semua. Oke. Jadi jangan pesimis kalau tokonya masih belum start ya. Selanjutnya di sini sebenarnya sudah selesai, tapi saya akan memberikan mungkin next ya jika diberi kesempatan saya akan menjelaskan 10 cara untuk meningkatkan penjualan di Shopee dengan optimasi SEO dan fitur dan bisnis analisis Shopee ya. Karena kalau di Shopee itu rekan-rekan harus memahami semua fitur ya. Sebelum berjualan harus memahami semua fitur ya. Misalkan ya promosinya apa, saya kasih contoh ya. Nah, ini adalah event Shopee yang tadi saya sempat singgung di awal. Ya. Event Shopee ini wajib rekan-rekan harus ikuti karena apa ini sangat berpengaruh sekali terhadap traffic ya. Contohnya ya. Nah, di sini ada ya rekan-rekan semua ya. Nah, di sini ketika di sini rekan-rekan sudah ada, rekan-rekan bisa langsung ikuti aja ya untuk program event Shopee-nya ya. Nah, ini karena ini sudah saya ikuti, nanti rekan-rekan bisa lihat ya di sini ya rinciannya ya, ketentuan nominasinya apa ya, terus kriteria programnya seperti apa, ya hal pentingnya apa. Lalu di sini ada kriteria produk ya untuk promosinya ya. Rekan-rekan harus tahu ya, di sini tokonya nggak boleh libur ya. Jumlah produk dinominasikan minimal 5 dan diskonnya masih masuk apa enggak. Makanya gini rekan-rekan ya. Kalau saya strateginya adalah mungkin saya akan bocorkan di sini ya. Yang belum banyak. Ya. Jadi kalau strategi saya adalah contoh ya undangan website. Oke. Jadi karena di Shopee itu dia punya learning selama 7 hari, beda sama Facebook ya. Kalau Facebook kita mau ganti scale up, apapun itu bisa ya. Nah kalau di Shopee ini dia mau merubah harga itu nggak bisa secara cepat. Kayaknya nggak ini deh. Produk aja. Oke, ini deh. Ya. Jadi saya menaruh harganya adalah 30.000. Kenapa? Karena kalau misalkan saya diskon harga coret itu dirubah dari harga utama, itu akan berpengaruhi terhadap saya tidak bisa membuat promo dan saya tidak bisa mengikuti promo Shopee. Karena batasnya adalah 7 hari. Ya, batasnya itu adalah 7 hari. Jadi saya kali ini adalah harganya saya markup ya. Ketika saya harga markup baru saya diskon ya. Jatuhnya apa? Diskon besar dong 53%. Gimana orang nggak tertarik diskon 53%. Ya, jadi kalau rekan-rekan mau menentukan harga, dibuat Excel-nya dulu ya. Harga utama, harga normal berapa? Misalkan 50.000. Ingin naik berapa persen? Marginnya apa? Markup-nya 30% atau 10%. Berarti kan 33.000 atau dinaikin lagi agar bisa diskon 50%, berarti 75%. Ketika kita udah 30 baru nanti bisa dipromosikan ya. Promosikannya ada di sini rekan-rekan semua. Sebenarnya fiturnya banyak banget ya. Ini ada strategi-strateginya juga ya. Jadi ini ya, rekan-rekan bisa untuk di harga coret ya. Ini harga coretnya ya. Oke. Sip. Nah, selanjutnya sebenarnya saya ingin bahas untuk bisnis analisisnya karena ini penting banget ya. Di sini ada bisnis ya. Jadi bisnis ini adalah ada halaman utama ya, rekan-rekan bisa melihat dari pembeli baru, pembeli lama, produk dilihat ya.
Terus ada produknya juga ya rekan-rekan ya, ini ya mengalami penurunan karena memang habis sering mengakhirkan ya. Jadi nggak kepegang sama sekali tuh kurang lebih 3 minggu baru bisa dipegang minggu kemarin ya. Ini ya. Nah ini bisa dianalisa nih. Ini ada cara dan ada triknya untuk analisa ya. Nah ini juga bisa tahu ya. Orang melihat produk ada 15, tapi kenapa yang masukin keranjang ada 5 ya. Terus produk yang dipesan ada 1. Nah, itu perlu dipertanyakan. Harusnya paling bagus itu sekitar ada berapa persen ya? 50% sih kalau saya KPI-nya ya. Tapi ini kurang bagus, berarti ada yang salah di sini. Dan ini harus dievaluasi ya. Ini juga ya, produk dilihat ada 20, tapi yang masukin ke keranjang itu cuma ada dikit, ada 3. Berarti apa yang salah ya? Apakah dari segi harga, estetik, terus ada kontennya. Nah, itu perlu diperhatikan. Mungkin dari saya cukup rekan-rekan ya, karena memang Shopee ini pembahasannya cukup panjang. Mungkin saya ingatkan kembali ya, di sini nanti ada tools penunjang penjualan Shopee untuk semua 10 orang beruntung ya. Mungkin langsung aja ada pertanyaan ya, karena waktunya terbatas hanya sampai jam 5 ya Mas Arsa ya. Betul, Kak. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja raise hand mumpung ada pakarnya nih, pakar dari Shopee, teman-teman. Oke, boleh ya. Nah, kenapa sih saya pilih Shopee? Karena fiturnya mudah. Jadi rekan-rekan harus memahami dari fitur dulu. Kalau nggak bisa paham fitur ya akan belangsak ya. Tokopedia itu agak rumit, Lazada apalagi lebih rumit ya. Banyak banget Lazada itu. Jadi lebih baik di Shopee dulu untuk di awal ya, untuk pemula. Silakan yang ingin bertanya ya. Barangkali Kak Rizal mau bertanya. Siapakah yang bisa dipakai? Apakah Kak bisa Handi boleh, banyak silakan. atau Oke, Assalamualaikum Rizal warahmatullahi Faisal. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Andi nih. Saya kan sebelumnya udah pernah jualan sepatu nih kalau di Shopee. Ya, Nah, pertanyaan saya tuh seperti ini. Ketika saya udah coba rubah desain sepatu yang saya jual, karena kan saya ini reseller ya, jadi banyak banget reseller yang jualan sepatu yang sama nih seperti saya. Kalau dulu postingan saya itu ketika dicari itu ada di bawah nih posisinya si sepatunya. Nah, kalau sekarang semenjak ganti desain, dia jadi agak naik nih ke atas karena di desainnya itu saya apa ya saya munculin kalimat kayak diskon tambahan 10.000 nih kayak gitu. Nah, tiba-tiba pas udah saya kemarin di atas posisinya nih ada penjualan terus nih. Nah, pas masuk bulan puasa mulai berkurang nih. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Pas dicari-cari ternyata ada satu toko yang ketika kita cari kata kunci ini, nah yang muncul itu punya dia semua ke atas. Misalkan sepatu saya ini sepatu wanita nih, brandnya brand apa kayak gitu. Nah yang muncul sekarang tuh punya dia semua di atas itu, yang saya malah ke bawah gitu. Itu apakah emang ngaruh? Misal saya kan nggak pakai variasi nih, jadi satu produk itu warnanya apa udah aja satu postingan. Kalau dia itu kayaknya satu postingan satu warna gitu. Emang itu ngaruh ya? Apa gimana tuh? Oke, mungkin saya akan jawab pertanyaan Mas Handi ya. Oke, yang pertama, dia itu satu toko atau dia sistemnya adalah apa ya? Kayak dia punya 3 toko, tapi itu produknya sama. Dia Untuk produk satu toko, jadi satu tokonya toko dia, ya. tapi produknya Oke, ya. oke. Terus pertanyaan kedua, apakah dia beriklan, Pak, Mas? Nah kalau yang iklan itu dilihatnya kayak gimana ya? Saya Oke, soalnya kalau di kurang iklan, iklan nih. oke, kalau di iklan itu dia itu berdasarkan dengan kata kunci yang memang dia pilih. Mas Handi, biasanya kalau di iklan itu mungkin saya akan screen ya. Iklan. Iklan. Soalnya saya nggak pernah iklan cuma sekali doang. Nah, bayangkan tuh rekan-rekan ya. Dilihat ada 2.000, jumlah klik 78, biaya 22.000, penjualan 20.000 ya. Tapi kalau marginnya besar ya iklan aja nggak masalah ya. Oke. Contoh aja ya.
Jadi biasanya itu di sini ada Kak, ya, saya salah-salahan aja ya, cuma contoh aja. Nah, di sini ada nih Kak, kata kunci ya. Ya, ini kata kunci yang memang kolom pencariannya cukup tinggi dan luas dan budgetnya juga cukup besar di sini. Nah, ini kemungkinan kalau misalkan yang tadi Kakak misalkan sepatu ya, dia ada toko sepatu apa? Wanita ya, toko Iya. sepatu wanita. Nah, dia klik. Nah, ini dia lebih mengutamakan yang beriklan, Kak. Lebih mengutamakan beriklan. Nah, makanya kenapa kalau orang jual misalkan apa tadi sepatu wanita ya. Nah, kenapa dia mengutamakan yang iklan ya? Karena memang dia lebih memprioritaskan orang yang beriklan Kak dibandingkan dengan organik. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari sisi untuk variasinya ya. Kalau Kakak memang Kakak niat untuk jualan, itu Kakak harus bisa mendevelop untuk toko Kakak etalase ya. Kayak ini ya, wide. Ada ukurannya berapa? Karena apa? Semakin orang membuka toko Kakak dan lengkap fiturnya, ya itu semakin orang itu enak ya, dia pilih bags, pilih ukuran 37, oh ada, tanpa dia perlu chat Kak, karena customer yang enak itu adalah customer yang nggak perlu chat, dia langsung order. Kalau misalkan Kakak cuman taruh pink ya Kakak ya, satu warna aja ya. Halo Iya, halo. Kak, Kalau ya kalau saya itu halo warnanya ya, satu Kakak buat variasi atau satu aja, warna. satu warna satu itu ya. Nah itu Kak, Ya, ya itu dia Kak, karena apa? Karena itu akan bikin ribet, Kak. Banyak yang mending satu aja contohnya ya, ini videonya ya, yang tadi saya bilang ya. Nah, taruh aja di sini pink, warna brown ada berapa. Jadi orang bisa melihat. Dan yang paling bagus adalah ketika kita milih pink, nah di sini beneran warna pink ya gambarnya. Ketika kita pilih brown, ini beneran warna brown. Nah, kalau iya. Kakak mungkinnya hanya satu aja. Jadi orang nggak bisa mengimajinasikan, Kak. Oh, warna ini, apakah saya cocok pakai ini? Karena kalau fashion kan gitu, Kak. Dia imajinasikan diri dia sendiri, ketika saya menggunakan baju ini, saya akan cocok apa enggak? Betul nggak, Kak? Begitupun Ya, juga Kakak. Kalau Kakak beli baju, pasti Kakak mengimajinasikan ya, ah, baju ini nggak cocok ya, maksudnya nggak jadi beli dong, bener dong. iya benar. Nah, gitu pun dengan sepatu, Kak. Kakak harus benar-benar kontennya ini harus spesial, ya, lengkap. Nah, kalau ini kan cuma ada segini, Kak, kontennya. Iya. Ya, Kakak lebih lengkap lagi dibandingkan dengan yang ini. Ya, biar agar bisa menang di kolom pencarian. Ditambah dengan ini, variasinya harus diutamakan, ya. Ketika orang pink, harus pink. Gitu, Kak, ya. Mungkin bisa diperbaiki mulai dari itu dulu, Kak. Lalu ditambah dengan kata kuncinya. Saya nggak tahu Kakak pakai kata kunci seperti apa, mungkin perlu dikoreksi, ya. Iya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama Kak. Mungkin itu yang perlu diperbaiki hal utama Kak ya. Iya, iya. Selanjutnya next, jika ada pertanyaan. Dari Kak Ahmad Hendrato. Hendrato. Sulit ya namanya. Silakan Kak Ahmad. Halo Silakan Kak Kak. Hendra. Kak Ahmad silakan boleh on mic-nya langsung atau sambil menunggu Kak. Ini dari Kak Rizal Reseller tanya perihal range nih, apakah berapa yang bisa Kak pakai ini Kak range-nya? Range apa nih? Mungkin harga mungkin ya? Ya, itu dia. Saya nggak tahu itu range apa ya. Boleh untuk lebih jelas Kak. Silakan Kak Rizal, barangkali mau 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 mic juga. Oh, udah nggak ada ya, udah hilang nih Kak Rizalnya. Oke, silakan. Barangkali yang mau bertanya kembali bisa raise hand ataupun mungkin chat juga silakan. Ayo, ayo. Ayo, ada yang bertanya tidak? Manfaatkan ya untuk platform dari kursus digital ya. Karena Barangkali memang Kak untuk Muslih. penyelenggaranya. Halo, ayo. Flash sale. Kedua cek flash sale. Oke. Oke, mungkin tambahan dari saya, gimana caranya agar rekan-rekan semua juga ada di kolom flash sale ya. Itu juga menjadi target rekan-rekan. Karena kalau misalkan di tampilan utama ya, rekan-rekan ada di tampilan utama itu sangat berpeluang sekali ya, apalagi ada di flash sale. Ya, untuk cara ada di flash sale itu tingkatin dari yang tadi saya sempat
tampilkan program STAR-nya ya, agar ada di program flash sale ini. Kenapa sih flash sale putih semua? Karena memang ketentuannya harus putih background-nya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Sepertinya Barangkali mungkin untuk Kak, memang sudah paham semua ya. ini Kakak penyemangat Kak buat para penjual ataupun para yang emang sudah berkecimpung di dunia marketplace, apakah ada semangat mungkin Kak? Bisa hubungi Pak Suryan langsung via HP. Bagaimana Mas Harsa? Apakah diperbolehkan? Mungkin bisa aja langsung di chat di ini di Telegram mungkin ya Kak. Oh ya, di Telegram ada. Chat aja nanti di Telegram, namanya Rian Sentono. Oke, buat semuanya rekan-rekan, dalam berjualan itu ada yang namanya proses. Ya, tapi kalau orang lihat kan lihatnya hanya hasil. Banyak kok rekan-rekan saya yang jualan hiasan dinding, boleh dicek ya, itu Kamila Cantik. Ya, mungkin saya akan biar jadi semangat ya. Oke, ya. Ini adalah punya rekan saya ya, dia lebih utama berkecimpung di dunia marketplace ya. Ada 61.000, bayangkan rekan-rekan ya, terjualnya cukup banyak. Jadi awalnya ini adalah dia ini sangat orangnya tuh sangat orang yang nggak mau bekerja ya, jadi namanya usaha bisnis ya, bisnis. Jadi buat rekan-rekan semua, kalau misalkan ingin berjualan itu jangan lihat dari segi uangnya dulu rekan-rekan, tapi dari segi perkembangannya terlebih dahulu ya. Karena kalau misalkan rekan-rekan cuma cari uangnya, ya itu akan habis ya, tapi bukan malah sukses melebar, malah akan habis. Ya. Jadi untuk usaha ini rekan-rekan usahakan untuk mengumpulkan asetnya terlebih dahulu, tambah produknya lagi. Nah kalau misalkan udah ngacir itu baru boleh ambil profitnya ya. Kalau misalkan udah di marketplace buat ya tambahan lagi ya di website rekan-rekan semua ya, bisa belajar di kursus digital ya, ada program WordPress seperti itu. Jadi kalau mau usaha jangan pernah pesimis, jangan pernah menyerah ya, tetap maju aja ya. Pak Ahmad Hendra itu bertanya lagi, ada yang bertanya Mas Arsa. Silakan Kak, Kak Ahmad tadi udah ini resen juga. Kak Ahmad, apakah ada? Barangkali Kak kepencet. Ahmad, ayo tadi sudah bertanya, apakah kepencet? Sepertinya nggak ada Kak. Nggak ada ya? Oke, nggak masalah ya. Sayang bang, Pak Musli nih, wah saya sangat senang sekali nih dengan Pak Musli ya, yang sudah cukup berumur tapi tetap mengikuti ya rangkaian acara webinar seperti ini ya. Saya apresiasi untuk Pak Musli ya. Kira-kira Pak Musli ini ada bisnis Pak atau apa Pak? Kalau ini ya, memulai Shopee itu ya, saya lihat itu kan produknya banyak sekali. Sedangkan saya yang di ini mungkin cuma 1, 2, 3 produk lah, makanan kering seperti keripik atau susu, apa namanya, susu kambing dan yang sejenisnya lah, kerupuk. Nah, itu produknya kalau nggak ada di konten situ tuh bikin apa, yang tidak masuk di rating situ gimana itu? Jadi produk yang baru gitu loh. Oke, produk yang baru ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Iya. Musli atas pertanyaannya. Nanti kita bisa komunikasi 2 arah ya di Iya. pertanyaan ini. Jadi pertama, tidak berpengaruh ya jika memang produk baru ya. Mungkin yang berpengaruh adalah gimana caranya agar orang ini ketika mengunjungi toko dan mengetahui Bapak punya produk, ya itu dia percaya bahwa Bapak itu jualan. Ya. Iya, betul. Nah itu ya. Karena dalam dunia marketing itu ada 3 Pak, strong why ya, kekuatan why ya. Kenapa orang itu membeli produk Bapak? Ya. Kedua adalah kenapa orang membeli produk Bapak di toko Bapak. Nah, ketiga, kenapa orang membeli produk Bapak di toko Bapak sekarang? Nah, itu adalah 3 kekuatan kenapa. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, kalau misalkan produk Bapak baru, ya kenapa orang harus membeli produk Bapak? Di situ Bapak tampilkan di deskripsi, di kontennya, ya mungkin ya gurih, renyah, tanpa bahan kimia, misalkan, ataupun yang lainnya. Itu perlu dipikirkan dan dirinci.
Lalu kedua, kenapa membeli di toko Bapak? Ya, kenapa nggak beli di toko lain dengan produk yang sama? Berarti ada sesuatu yang lebih, ya. Misalkan dari ya untuk free bubble wrap misalkan ya, ataupun Bapak bisa memberikan satu sampel makanan yang memang ukurannya lebih kecil dibandingkan yang produk sebenarnya. Itu bisa, Pak, ya. Jadi kan ada nilai tambah nih, value-nya ada. Lalu yang ketiga, kenapa orang membeli produk Bapak di toko Bapak sekarang? Ya, berarti ada sesuatu yang limited atau yang memang orang-orang tuh harus buru-buru beli, urgensi ya. Nah itu harus cepat. Nah, berarti Bapak sediakan stok terbatas 10 dulu aja. Atau stok 15 dulu, Bapak adakan flash sale ya, dan Bapak bisa manfaatkan sosial medianya ya. Mulai dari Instagram, Facebook ya, dan TikTok ya. Nanti terhubungnya langsung ke Shopee agar apa? Orang tahu, wah di toko Bapak ini lagi ada flash sale. Seperti itu. Nah, di samping itu Bapak harus mempersiapkan untuk rating dan penjualannya. Dapatnya dari mana, Pak? Dapatnya dari fake order. Karena rata-rata ya, nah, kalau yang nggak fake order juga bisa, tapi cukup lama ya. Karena saya punya untuk sosial media juga ya, itu cukup lama. Fake order, Pak. Fake order atau kata kasarnya manipulasi, Pak. Ya, kata kasarnya adalah manipulasi atau kalimat jargonnya ya. Itu boleh, Pak. Bapak fokuskan yang menjadi produk itu unggulan Bapak. Ya, buat aja fake ordernya 5 ya. Ya udah ditulis dengan ulasannya, tapi dengan orang yang berbeda, dengan ulasan yang berbeda. Udah itu cukup, Pak. Untuk di awal ya. Kalau misalkan Bapak ingin cepat-cepat, tapi kalau Bapak ingin sabar, ya itu waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, karena saya organik ini kayak di Artisan ini kurang lebih ya 1 bulan ya tanpa fake order ya. Tapi yang fake order juga ada di toko lain. Karena saya punya beberapa toko ya. Ada 5 di Shopee. Gitu, ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kalau produk baru nggak masalah, Pak Musli ya. Iya. Ya, utamakan yang tadi 3 itu, Pak ya, dan kontennya itu perlu diperhatikan. Semangat ya buat Pak Musli ya. Ya, terima kasih, Pak Rian. Semoga lancar dan sukses terus. Pak Rian ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Ayo barangkali yang mau bertanya kembali bisa raise hand. Saya hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, barangkali dikarenakan sudah waktunya juga, Kak, dan juga tidak ada yang kita kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian atas ilmunya, Kak. Semoga semua yang diberikan, disaringkan, bisa memberikan manfaat buat semuanya. Amin. Nah, buat teman-teman sekalian juga, perihal sertifikat maupun absensi sudah saya share ya di link di grup. Namun untuk yang recordnya nanti ditunggu saja. Selama sehari akan saya proses terlebih dahulu untuk dikonversi dan juga di publish di YouTube. Buat teman-teman yang emang sudah ikutan ininya, untuk yang bonus dari karyanya, bisa tolong kalau misalkan belum ada kabar ataupun nggak ada tanggapan, bisa tolong DM aja saya di grupnya, ada @fadilah_arsa. Kalau misalkan udah mengikuti aturannya, namun tidak ada kelanjutannya, karena saya cek juga nggak ada nih, Kak, belum ada yang story nih, Kak. Untuk ngambil solusi ya, gitu ya. Terus juga untuk yang gratisnya juga sudah saya share linknya di grup, silakan dimanfaatkan karena sudah akan berakhir promonya. Barangkali sekian untuk hari ini, semoga sukses semua dan juga bisa lancar usahanya. Oke, semuanya makasih. Saya cukupkan, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.